Selamat datang dalam video pembelajaran pendidikan Pancasila untuk kelas 9. Hari ini, kita akan menjelajahi materi penting di bab 1, yaitu bagaimana Pancasila menjalin hubungan erat dengan konstitusi negara kita, keberagaman bangsa, dan keutuhan tanah air Indonesia. Dalam pembahasan kali ini, ada 4 agenda utama yang akan kita pelajari bersama. Pertama, kita akan melihat bagaimana cara menginternalisasi semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, memahami posisi Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi yang melandasi UUD NRI 1945. Ketiga, melihat peran Pancasila sebagai pemersatu di tengah dinamika keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, bagaimana kita menjaga keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke dalam menghadapi tantangan kontemporer. Yuk, siapkan catatan kalian dan mari kita mulai. Pancasila bukanlah sekadar teks hafalan yang dibaca saat upacara bendera saja. Nilai-nilai luhur Pancasila harus hidup dan menyatu di dalam realitas kehidupan kita. Dahulu, Presiden Soekarno berpidato membakar semangat Pancasila agar bangsa ini memiliki fondasi yang kuat. Mari kita bedah bagaimana pengamalan sila-sila ini secara nyata. Kita mulai dari sila ke-1 dan ke-2. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama. Kita diajak untuk beribadah dengan teguh sesuai keyakinan masing-masing, tanpa mengganggu atau menghalangi kebebasan beribadah orang lain. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini, kita mengajarkan untuk menghargai harkat dan martabat manusia secara setara. Ingat, tidak boleh ada perbedaan perlakuan hanya karena latar belakang sosial, misalnya suku bangsa. Semua manusia sama nilainya. Bagaimana dengan sila ketiga, keempat, dan kelima? Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjunjung tinggi solidaritas nasional dan gotong royong. Contoh nyatanya terbukti saat seluruh elemen bangsa bersatu tanpa memandang bulu menghadapi badai pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Lalu, sila keempat mendidik kita untuk mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah bersama. Aspirasi publik dihargai secara demokratis demi mencapai keputusan terbaik. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mewujud dalam pemerataan hak dasar masyarakat, contohnya di bidang pendidikan, kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, serta kesejahteraan sosial tanpa adanya diskriminasi gender atau kelas sosial. Sekarang kita beralih ke hubungan Pancasila dengan UUD NRI 1945. Seorang ahli hukum tata negara terkemuka, Prof. Jimli Asidiki, memberikan sebuah analogi yang sangat indah, yaitu analogi roh dan jasad. Beliau mengemukakan bahwa hubungan keduanya layaknya jasad dan roh manusia. Pancasila berperan sebagai nilai utama atau rohnya, sementara UUD 1945 adalah wadah atau bentuk hukumnya yang disebut jasad. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pancasila juga berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Mengapa? Karena Pancasila termaktub secara formal pada alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945. Pembukaan ini bersifat permanen dan tidak dapat diubah oleh siapapun, karena di dalamnya terkandung dasar filosofis serta cita-cita luhur yang berdirinya Republik Indonesia. Sila ke-1 diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan 2, yang menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah sesuai agamanya. Sila kedua diturunkan ke pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 ayat 2, memberi jaminan atas pekerjaan layak dan sistem jaminan sosial demi martabat manusia. Sila ketiga bisa kita temukan di pasal 31 ayat 5. Di mana negara memajukan iptek namun tetap menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa. Sila keempat diimplementasikan lewat pasal 22E ayat 1 dan 2 tentang penyelenggaraan pemilu secara langsung, jujur, dan adil secara berkala. Sila kelima tertuang pada pasal 33 ayat 4,
yang menyatakan bahwa perekonomian nasional kita dijalankan berdasarkan asas demokrasi ekonomi berkeadilan. Indonesia ditakdirkan bangsa menjadi yang majemuk. Di akhir sila ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan yang kokoh sebagai pemersatu. Nilai persahabatan ini mengungkapkan kesatuan dalam perbedaan atau kesatuan dalam keberagaman secara damai. Salah satu contoh indahnya toleransi beragama yang terjadi di Bali. Pada waktu itu, perayaan Nyepi Saka 1945 bertepatan dengan awal bulan suci Ramadan. Dengan toleransi yang begitu kuat, ibadah tarawih saudara-saudara muslim dapat berjalan khidmat di masjid dengan tetap menghormati heningnya pelaksanaan catur berata penyepian umat Hindu. Sungguh harmoni yang luar biasa. Mari kita renungkan juga pesan kebangsaan dari salah satu proklamator kita, Bung Hatta. Beliau pernah menyampaikan, inti dari ketuhanan yang Maha Esa ialah dianugerahi manusia sebagai makhluk Tuhan. Jika di antara manusia dengan manusia tidak ada saling menghargai, tidak akan bisa mencapai suatu tatanan dunia. Di antara manusia ada yang kaya dan miskin, pintar dan bodoh. Tetapi sebagai makhluk Tuhan ia dipandang sama. Berdasarkan sensus penduduk 2020, rumah besar NKRI ini dihuni lebih dari 270 juta jiwa. Angka yang sangat besar bukan? Dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, sudah ditegaskan bahwa tujuan negara kita adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan penegakan dunia berdasarkan Pancasila. Sebagai negara kepulauan yang sangat luas dengan bonus demografi yang besar, kita sangat membutuhkan Pancasila sebagai kemudi agar kedaulatan wilayah kita tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat secara adil. Namun, menjaga keutuhan NKRI di era kontemporer ini tidaklah mudah. Kita dihadapkan pada 3 tantangan utama. Pertama, tantangan geografis luas, mengelola ribuan pulau, terutama pulau-pulau terluar, menuntut kesiapan sarana transportasi, ketersediaan energi, dan akses internet yang merata. Kedua, kesenjangan SDM. Kita harus memeratakan pendidikan berkualitas dan nutrisi gizi anak hingga ke daerah terpencil demi mewujudkan bonus demografi emas tahun 2045. Ketiga, geopolitik dan keamanan. Hal serupa juga terjadi pada penyelesaian kawasan di Laut Natuna Utara. Kita menghadapinya melalui Sishan Kamrata, sistem pertahanan rakyat semesta, yang melibatkan seluruh elemen pertahanan negara. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar? Kalian bisa mengambil peran aktif sebagai pelajar Pancasila melalui 4 langkah nyata berikut. Belajar dengan tekun. Tingkatkan kapasitas keilmuan kalian untuk berkontribusi nyata bagi kemajuan sosial dan ekonomi bangsa. Aktif berorganisasi, ini akan melatih kepemimpinan, membentuk kepribadian yang kritis, belajar berkolaborasi, serta memecahkan konflik secara damai. Menjaga kelestarian alam, biasakan hidup bersih, kelola sampah plastik dengan bijak, serta selalu peduli terhadap masa depan lingkungan hidup di sekitar kita. Empati sosial dan keberagaman, perluas pertemanan suku dan agama, serta aktif membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan.